Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya baik kakak-kakak soleh dan soleha kelas 6 Yogyakarta dan Nama Aceh, gimana kabarnya kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah baik ya. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semuanya sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini ya Kak ya. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan peradaban umat manusia dari zaman jahiliyah menuju peradaban umat yang penuh kemajuan ilmu dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke kakak-kakak, sebelum memulai pembelajaran, silakan kakak-kakak berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doa? Kakak Musyira. Silakan kakak Musyira pimpin doa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan karuniakan pemahaman kepadaku. Amin. Ucap basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Kakak Musyira. Selanjutnya kakak-kakak isi absen dulu di e-learning bagian matematika ya, silahkan diisi absennya. Yang Ustaz, Talita sudah absen matematika, Ustaz. Oke, mantap kakak Talita. Kalian juga isi absen ya. Oke, baik kakak-kakak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Sebenarnya materi kita tinggal menyelesaikan soal yang berkaitan dengan lingkaran. Itu insya Allah besok ya, minggu besok terakhir kita untuk belajar. Nah hari ini kita perkuat aja. Kayaknya Ustadz masih lihat ada soal-soal yang belum diketahui atau diajarkan sama Ustadz gitu ya, sehingga kakak-kakak masih pada bingung gitu. Ini kalau soalnya bentuknya gini gimana cara kerjakannya gitu ya. Nah sekarang kita kerjakan aja latihan-latihan soal ya. Kakak-kakak sudah pegang buku cetaknya semua matematika? Sudah? Sudah? Sudah bawa buku tulisnya untuk catatan sebagai catatannya? Sudah? Ada. Nah, katanya nanti menyesuaikan ya. Oke, yang sudah coba dibuka buku matematikanya halaman 82 dan 83. Oke, nomor 1. Garis yang menghubungkan titik di lingkaran dengan titik tengah disebut Titik pusat. Titik pusat. yang ditanya garis yang menghubungkan Jari-jari. dari titik di lingkaran dengan titik tengah dengan titik tengah. Oke. Diameter. 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 Oh, tidak tahu nih. Jangan tebak sembarang, nanti ini cuma 4 opsi, tembak sembarang nanti benar semua. Harus yakin apa? Diameter. Yakin. Titik pusat. Titik pusat. Garis loh, garis. Ustaz nih. Oke, kita Diameter. lihat ya. Jari. Diameter. Ini ada sebuah lingkaran nih. Aduh, Ustaz nggak bawa. Ustaz punya itu pensil ajaib. Jadi dia susah nih. Jari-jari, Ustaz. Jari-jari. Kabar ya. Siapa tadi bilang jari-jari? Kenapa jari-jari? Karena dari setengah antara kedua sudut. Lihat sini.
Itu ada di halaman, jawabannya itu ada di halaman yang pertama ya, yang tentang bagian-bagian lingkaran itu di halaman 64. Nah, itu ada ya. Di situ bilang garis yang menghubungkan titik di lingkaran dengan titik di tengah. Titik yang di lingkaran yang mana? Misalnya di sini ya, saya ganti dulu warna biru. Misalnya ini di sini, di titik lingkaran di sini misalnya. Oke, di sini ya. Terus menghubungkan titik di lingkaran dengan titik tengah. Titik tengahnya yang mana? Yang merah ini ya. Jadi dihubungkan. Garis ya. Karena dia bilang garis, berarti harus membentuk sebuah garis. Anggap aja lurus ya. Ustaz pakai ini, pakai mouse jadi agak susah nggak pakai yang itu. Anggap aja ini lurus ya. Anggap aja lurus. Nah, nah ini garis yang warna biru itu yang ditanyakan. Itu namanya apa? Jari-jari. Nah, Jari-jari. Jari gitu. Jadi sebelum menjawab kita harus apa namanya cermati dulu gitu ya. Jangan jawab aja karena kalau jawab aja nanti pasti salah gitu ya. Kalau memang kita nggak bisa menghafal kan, ini pasti kan banyak sekali nih bagian-bagian lingkaran. Nah kita pahami aja gitu ya, pahami gambarnya gitu. Oh maksudnya ini kata-katanya itu seperti ini. Oh kalau sudah dibuat seperti ini kan jadinya. Nah kalau sudah Nah, kalau sudah seperti ini kan kelihatan ya gambarnya ya. Ini apa? Pasti sudah jari-jari. Jawabannya apa? Jari-jari ya, yaitu A. Oke. Bisa? Ya, Bisa. Bisa? CPU. Bisa Ustaz. Oke, sekarang lanjut nomor 2. Apa? Assalamualaikum Ustaz. Maaf dari tadi terkeluar. Mati lampu. Oke. Lanjut nomor 2. Silakan dicatat di buku. Siapa tahu ini yang nanti akan menjadi soal di ujian. Oke, sekarang nomor 2. Apa itu? Sebuah juring lingkaran dibatasi oleh Oke. Nah, kakak-kakak harus tahu juring itu yang mana. Ya, betul. Dua jari-jari dan sebuah busur. Apa? Satu Dua jari-jari jari-jari dan sebuah busur. Yang mana? A, B, atau C, atau D? D. C. Mana? Kelihatan? Nomor berapa Ustaz? Nomor C. 2. C. I. O. C. C, 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Salah. Jawabannya benar ya, 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Nah, di sini kakak harus tahu juring itu apa gitu ya. Yang dimaksud juring itu apa? Nah, juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Yang bagaimana itu modelnya? Bentuknya gimana? Seperti ini ya. Kabar ya, agak susah nih Ustaz pakai mouse. Kabar ya. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini yang Ustadz kasih gambar warna biru ini, itu adalah juringnya ya. Nah, berarti kalau seperti itu, sudah kelihatan ya, ada 2 jari-jari nih. Nah, daerahnya ini yang dimaksud juring gitu ya. Jadi daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Ada 2 kan jari-jarinya ini. Yang satu ini, yang kedua yang ini. Terus, satunya mana busur lingkaran? Busur lingkaran tuh yang ini, yang berwarna merah ini. Nah, makanya yang nomor 2 itu jawabannya adalah C, 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Oke, sekarang yang nomor 3, berarti 2 apa ya? 2C ya. Oke, kita tandai 2C. Nomor 3. Perhatikan nomor 3. Apotema pada lingkaran berikut adalah, nah, yang mana? OC. A, OB, OC atau AB? OC. Ya, OC ya, sudah jelas ya. Apotema itu OC. Ada di halaman 65. 65 ya. Nah, itu. Garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan apa? Tali busur lingkaran. Ini ya. Nah, jadi jawabannya OC. Terus OB apa OB? OB itu apa OB?
Jari-jari. Jari-jari. Kalau Oa, bu- jari-jari. Jari-jari juga. jari juga. Jari juga. Benar. Kalau AB, AB yang ini ya, yang garis lurus AB. Itu apa namanya? Tali busur. Ya, tali busur. Terus AB, AB yang melengkung. Busur. Ingat ya, busur. Nah, itu paling bagian-bagian itu nanti yang akan ditanyakan gitu ya. Jadi ingat-ingat mana busur lingkaran, mana jari-jari, mana diameter, mana titik pusat gitu ya. Tergantung nanti bacaan soalnya gimana gitu ya. Nanti mungkin hanya dikasih penjelasan aja kayak gini gitu ya. Nah, nanti yang agak lama itu yang ini. Kalau misalnya soalnya itu nanti dia dalam bentuk bacaan seperti ini yang kayak nomor 1. Nah, itu pasti kita harus berpikir ya, kita harus berpikir terus kita apa namanya menggambar dulu. Oh, ternyata kayak gitu. Oh, yang dimaksud kayak gini. Jadi kita bisa lihat. Tapi kalau sudah seperti ada gambarnya seperti ini sudah bisa ditebak ya, sudah langsung ditebak. Gitu. Oke. Yang penting kakak-kakak paham konsepnya bagian oh ini jari-jari, ini diameter, ini titik pusat, ini tempereng gitu ya. Tapi kalau tidak bisa diingat ya jadi bakal susah gitu ya. Oke, sekarang berarti ini apa ya? OC ya. Oke, jawabannya OC. Sekarang nomor 4. Nomor 4. Lu nggak tahu yang mana. Coba bisa hapus dulu ya. Ada gitu. Oke, nomor 4. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 6. Berikut yang bukan merupakan busur lingkaran adalah Baru. oke, nomor 4 yang mana yang bukan merupakan busur lingkaran. Maksudnya sudah dipakai Ingat, tuh. kalau busur lingkaran pasti yang melengkung ya, melengkung ini, yang melengkung, garis yang melengkung ini. AB. Yang bukan, yang ditanya bukan busur lingkaran. Aceh, Aceh, Aceh. AB, AB, AB Ustaz. Aceh. Apa AB. busur lingkaran? Ini. Aceh itu Ustaz kasih warna AC warna hijau ya. Ini garis Ih. susah ya. Ustaz pakai ini susah. Itu tandanya kan siapa tahu Ustaz sudah tanya-tanya ke kepala sekolah atau kok banyak begini Ustaz. Ini dari mana? Ini. Jangan sampai nyuci. Aceh ya ini, Aceh yang garis warna hijau ini Aceh. Apakah dia termasuk busur lingkaran? Bukan ya. Bukan. Tadi Ustaz bilang kan busur lingkaran itu pasti yang melengkung. Apakah BC termasuk busur lingkaran? Ini ya. Ah, Oh. juga benar. AB, Iya, AB ini juga ya, garis yang melengkung warna merah ini. Ini juga benar. Sama itu yang satu itu OC. jadi dia keluar masuk ganti aja tuh bilang. Tidak. Oh, ini AC ini termasuk ya. Kita AC ini coba yang ini. potong, AC ini, AC ini yang dimasukkan maksudnya. Di sini otak. Oh, tidak juga termasuk ya. AC juga. OC ini Nantang nge-mute. Oce tidak, Oce tidak. Nantang gak mute Ustaz, berisik. Di sana kita OC, OC yang bukan dari busur ya. Tadi itu jadi maksud AC itu AC yang Maaf. ini, yang melengkung ya. Ya. Pokoknya nanti dilihat juga optionnya ya. Oh, ternyata AC ini Tiga ada gitu ya. Kayak tadi kan kita tadi kan baca AC-nya yang ini kan, yang garis gelombang lurus. duanya bu. Ternyata yang dimaksud adalah AC yang ini, yang busur lingkaran. Berarti yang bukan adalah OC. Berarti jawabannya adalah Makasih loh Ibu. D. Kasih semangat. sekarang nomor 5. Garis OD pada lingkaran disebut apa? Ya. Ini dikirim Sudah selesai. jumlah pesertanya. Garis OD. Mana ini OD ada nih. OD, garis yang menghubungkan titik pusat dengan Tadi ada yang tali Ibu busur di- lingkaran. ini. Sama kayak yang tadi di atas. Ini, Apa namanya? monitoring. Apotema. Apotema. Kalau busur lingkaran yang mana busur Iya. lingkaran? Sebutkan salah satu aja. Aceh. Aceh ya, Aceh tapi yang melengkung. Yang sebut dah kalau pakai mouse. BC. Nah, ini Aceh yang melengkung. Ada juga BC ya nih, yang melengkung ini. Terus jari-jari lingkaran yang mana? Jari-jari lingkaran. OC. OC ini ya. OC benar. Ada lagi? Makasih loh ya. Iya, OD. kita lagi di depan. Yang mana? Selain OC. OD.
OB. OD. Oke, OB. Terus apa lagi? OA, OA. Oke, benar. OA, OA. OA. Apakah OD termasuk jari-jari? Enggak. Bukan ya, dia kan. karena dia hanya sampai di tali busur. Dia tidak sampai di lingkarannya. Oke, berarti jawabannya adalah apotema nomor 5. Oke, sudah lanjut nomor 6. Mana nomor 6? Ini. Nomor 6 ya. Daerah yang diarsir, nomor 6 ini. Daerah yang diarsir. Nah, ini apa namanya? Tembereng. Diarsirnya. Tembereng. Tembereng. Apa namanya? Kalau bukan tembereng, juring. Tembereng. Kalau juring tadi yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur Berarti lingkaran. tembereng. Tembereng, tembereng. Tembere. Ya, adalah tembereng. Ya, ingat ya. Gampang tau, maksudnya kalau sudah paham konsepnya gampang ya. Nah, dia di lingkaran. Sekarang nomor 7. Nah, nomor 7 ini harus dicakar. Coba silakan dicakar jawabannya berapa. Yang ditanyakan adalah keliling lingkaran yang memiliki panjang diameter 35 cm. Jadi bisa pakai dua rumus toh. Kalau yang diketahui jari-jari berarti pakai jari-jari. Kalau yang diketahui lingkaran, yang diketahui diameter berarti pakai diameter. Nah, yang di soal ini apa yang diketahui? Diameter kah jari-jari? Diameter. Nah, diameter. Berarti pakai rumus keliling lingkaran yang mana? Rumus keliling lingkaran apa rumusnya? Yang pakai diameter. Apa? D kali P. Yang keliling D ya, kali R keliling. pangkat D kali P. D kali P. D kali P. Pi kali? D kali D kali Oh, P. D kali pi. Oke, itu pakai diameter. Kalau yang pakai jari-jari rumusnya? P kali R pangkat 2. Ah, itu luasnya. Yang kelilingnya. 2 kali pi r. 2 kali Dua kali kali P. R. R. Ya, 2 kali pi r. Jadi kalau ditanyakan keliling ada 2 rumus gitu ya, tergantung nanti di soalnya pakai yang diketahui diameter atau jari-jari. Kalau dia pakai yang diketahui diameter berarti pakai rumus yang pi kali d. Tapi kalau yang diketahui di soal nanti jari-jari berarti pakai 2 kali pi kali r gitu ya. Nanti tergantung soalnya gitu. Silahkan dikerjakan. Jawabannya berapa? Ustaz di sini aja ya. Kalau sudah boleh kasih tahu jawabannya berapa. Ustaz tadi gambar di PPT kelihatan? Kelihatan start. Oke. Sipnya taruh mana ya? Oke, ini aja. Yang tampilannya Word yang kecil ini kelihatan juga ya? Bah, jaringannya hilang. Ya. Ya, berapa nomor 7? Aduh, jaringannya. Ah, berarti bagaimana? Belum dapat ya jawabannya. Berarti nilai pi-nya berapa? Nah, coba dikerjakan dulu. Kak Tahir, kakak
Hafiz, kakak Musira, kakak Lista, sudah dapat? Seratus sepuluh. Kalau nggak salah itu. Start. Berapa? 110. 110. Oke, kita cari ya. Oke, semuanya perhatikan karena sudah ada yang jawab. Apakah benar 110 gitu ya? Oke, kalau belum dapat nanti lihat dia aja di ini, di Ustadz ini. Kelihatan ya? Yang Ustadz ketikkan di Word ini, yang di tengah-tengah ini ya. Oke. Nah, rumus dari keliling lingkaran ada tadi dua ya, yaitu pi kali d atau 2 kali pi kali r. Nah, karena di soalnya yang diketahui adalah diameter, berarti kita pakai yang rumus pi kali d ya. Tahu ya kapan kita pakai rumus pi kali d, kapan kita pakai rumus 2 kali pi kali r, gitu ya. Tergantung nanti soalnya ini, diameter atau jari-jari. Oke, berarti dari sini kita lihat bahwa K sama dengan, sekarang kita tanya nilai pi-nya berapa? Di 22 per 7. Atau 22 per 7? 22 per 7. 22 per 7. 2 per 7. Kenapa 22 per 7? Nah, 7 Karena kali 25 adalah kelipatan dari ada 7 kali 5 7. 35. ya, Lipatan. pokoknya D atau R-nya itu kita lihat dia kelipatan 5 atau kelipatan 7. Kalau dia kelipatan 7 berarti pakai yang 22 per 7. Tapi kalau bukan kelipatan 5 pakai yang 3,14, 3,14. Oke. Ini berarti 22 per 7 kita kali dengan berapa? D-nya berapa nilai D-nya? 35. Oke, kali 35. Oke, sudah ya. Sekarang bagaimana langkah pengerjaannya setelah ini? Boleh kakak-kakak membuatnya seperti ini. Berarti kan 22, oh salah. Di atas ya, 22 dikali dengan 35 per 7. Boleh seperti ini toh? Boleh. Atau kakak bisa menuliskannya seperti ini. K sama dengan ini ya. Boleh sama dengan 22 per 7 kali dengan 35. Tetapi ini kita sederhanakan gitu ya. Yang di bawah ini ya, 7 ini dengan 35. Sama-sama bagi berapa? Bagi 7. Oke, 5. sama bagi 7 bisa ya. Ya. Oke, sama-sama bagi 7. Ini bagi 7 berapa hasilnya? 1, 5. Oke, 1 ya. 5. Susah sekali kalau pakai mouse ya. Ustaz nggak bawa, Ustaz punya pena itu. Oke, 1. Jelek kan jadinya. Di sini bagi 7, buset dah, susah amat. Bagi 7 berapa? 5 ya. 5. Malu. Sabar, Ustaz. Coba alas dulu. Oke, ini bagi 7, 35 bagi 7 hasilnya 5. Oke, 5 ya. Nah, sebenarnya ini yang di bagian sini, yang di bagian sini itu langkahnya sama dengan yang di sini ya, sama. Cuman kalau yang di sini, yang di sebelah kirinya ini itu dikalikan ya, dikalikan dulu baru nanti disederhanakan. Sedangkan yang ini langsung disederhanakan. Kalau menurut saya sih pakai ini aja ya, maksudnya biar tidak usah buat seperti ini karena nanti terlalu lama gitu ya. Yang penting kan tahu ya, paham gitu. Maksudnya oh ini bisa disederhanakan kalau dia angka di bawah dengan yang di atas gitu ya. Bisa disederhanakan. Nah, berarti ini sudah ya dapatnya, berarti di sini sabar seperti ini dulu. Oke, berarti di sini K sama dengan
Sabar ya, Bang. Oke, Ustaz hapus ya biar tidak ini ya, tidak bingung ya. Oke, yang penting paham ya tadi ya. Ustadz, Ya, katanya Aisikal Arkana lagi main ML. iya Kak. Kenapa mau Katanya main? Aisikal, saya nggak tahu. Kita lagi belajar baru. Oh, tadi ya. Oke, ini ya. Jadi di sini K sama dengan berapa jadinya? Berarti sisa 20. 110. 110. Iya, aduh, Ustaz, punyamu susah banget dah. Berarti di sini 22 per 1 tinggal dikalikan dengan berapa? Dikali sama 5. 5. Oke, berarti saya dapatkan di sini 110 cm. K sama dengan tinggal 22 kali 5 berapa? 110 ya. 110 Ya, per Per 1 1. jadi tetap aja 110. Berarti jawabannya adalah kelilingnya adalah 110 cm. Berarti yang mana jawabannya? Jawabannya A. Paham ya? Jawabanku betul. Nggak. Oke, nomor 8 coba. Sabar, Ustaz, sabar. Oh, Batatat. Ustadz, yang nomor 6 itu jawabannya tembereng toh. Bagaimana? Yang nomor 6 itu jawabannya tembereng toh. Saya cuma mencatat ulang saja jawabannya. Iya, tembereng. Tadi ini dia mundur toh. Tadi dia ke ini, kegeser. Harusnya kan gini nih tadi. Nah, intinya soalnya itu seperti ini gitu ya. Nilai angkanya itu nanti tergantung Ustadz ya mau kasih nilai berapa, mau kasih angkanya berapa. Cuman salah satu soalnya itu pasti bentuknya seperti ini gitu ya. Nanti tinggal Ustadz variasikan soalnya kayak gimana. Entah itu nanti ada gambarnya atau tidak atau kayak gini gitu ya. Tapi cara pengerjaannya sama. Kalau tanyakan keliling, tanyakan luas kayak gitu cara mencarinya. Oke, sudah? Kalau sudah, kita lanjut nomor 8. Ada yang sudah bisa? Coba kakak-kakak kerjakan dulu nomor 8. Kita kerjakan nomor 8. Saya hapus dulu ya. Oke, kita masuk nomor 8. Panjang Kerja dulu, Ustadz lah. Panjang jari-jari lingkaran yang memiliki keliling 132 cm adalah, berarti yang ditanyakan apa ini yang ditanyakan dari soal? Jari-jarinya. Jari, benar. Terus yang diketahui di soal? Keliling. Ya, itu kelilingnya. Berarti tetap karena berkaitan dengan keliling, jadi pakai rumus keliling. Nah, di sini kita pakai rumus yang mana? Pi kali D atau 2 kali Pi kali R? Pakai yang mana? 2 kali Pi kali R. Ya, kenapa 2 kali Pi kali R yang kita pakai 2 kali. bukan Pi kali D? Karena yang Jaringannya. ditanya jari-jari. Ya, benar. Karena di soalnya ada yang ditanyakan jari-jari. Makanya kita ambil yang berkaitan dengan yang ditanyakan ya. Itu. Pokoknya kita pakai rumus tuh ada yang ada di soal. Dipakai jari-jari. Nah, pi-nya pakai yang 22/7 coba. Biasanya harusnya ini di soalnya ini kalau ada seperti ini yang ditanyakan jari-jarinya itu biasanya itu langsung diketahui dia pakai pi yang mana 3,14 atau pakai yang 22/7 gitu ya. Harusnya seperti itu. Ustadz, saya mau ke kamar mandi buang air besar. Mama yo bang besar lagi. Oke, silakan. Kesakit. Ya, silakan.
Oke, coba nomor 8. Yang sudah info ya. Oke. Kita bantu tadi kita pakai rumus. Sabar. Jadi kita pakai rumus, kan ini keliling ya, berarti kita pakai rumus keliling. Tapi yang 2 kali pi 2 kali pi kali dengan r. Ini ya. Tapi kan ini rumus kelilingnya yang ditanyakan. Udah Ustaz. Berarti kalau yang ditanyakan R, berarti rumusnya menjadi, kemarin Ustaz sudah kasih tahu apa? 2 dikali dengan pi per R-nya ditanya ya, R-nya ya. Berarti kalau R-nya ditanyakan, yang ditanyakan berarti K, bentar ya, K per 2 kali pi. Tinggal dimasukkan nilainya aja, baru dihitung. Oke, dari rumus ini yang di bawah ini ya, tinggal dimasukkan aja. Oke, coba sudah dapat berapa? Haus. Ada yang sudah dapat? Sambil cakar ya. Oke, saat bantu ya, silahkan disimak. Ya, berarti di sini R tetap ya sama dengan, berarti nilai K-nya berapa nilai K-nya? 132. 132. Berarti di sini 2 tetap dikali pi-nya berapa? Kita pakai pi yang 22 per 7. 22 per 7. Oke, kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita operasikan dulu yang di bawah ya. Berarti R sama dengan, tetap ya di sini ya. Yang di atas tetap ya 132. Nanti di sini tetap 132. Tinggal 2 dikali 22 per 7. Berapa hasilnya? 2 dikali 22 per 7. Hasilnya? Empat puluh empat per 14. Berapa? 44 per 14 kan? 44 per 14. Apakah benar? Berapa yang tahu jawab Don? Masa diam? Tahu baru. Berapa hasilnya? 2 kali 22. Langsung mencatat Ustaz. Ah? Masih cari angkanya. Bagaimana Kak Hafiz, suaranya kecil. Hujan. Ya, kalau ada 2 kali 22 per 7 ya, itu sama saja dengan, mana ya? Sabar apa? Tapi sama saja dengan, ini ya, saya jabarkan di sini ya. 2 per 1 dikali dengan
22 per 7. Berarti berapa jawabannya? 44/7. 4 per Nah, 7. 4 per 7. Gitu ya. Nah, jadi 2 dikali 22 per 7 itu hasilnya adalah 44 per 7. Jadi kita kalikan aja pembilangnya. Kita nggak usah kali dengan penyebutnya lagi. Cukup pembilangnya aja ya kalau seperti ini ya. Berarti di sini adalah per 44 per 7. Nah, berarti 132 dibagi 44 per 7. Jadi bagaimana? Oke, kok hilang? Berarti di sini kita dapatkan R sama dengan, kita tinggal balik aja ya. Kita tinggal balik aja nih. Yang kemarin sudah diajarkan. Berarti 132 dikali dengan 7 per 14. Nah, jadi kalau ada seperti ini, 132 per 44 per 7, itu nanti jadi seperti ini. Penyebutnya yang 7 ini, pindahkan ke atas menjadi perkalian. 132 kali 7 per, oh ini per 44, bukan 14 ya. 44 per 44. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita simak ya, kita coba di sini. Nah, di sini kan 132 per 44 per 7. Nah, kita mau bagi nih kan ya. Nah, kita mau bagi nih di sini biar dia menjadi 1 kan. Kalau kita bagi itu kita harus buat dia menjadi tidak ada gitu ya. Nah, Yang biar di bawah jadi tidak ke ada, atas baru diubah berarti jadi kali. sini ya, Ustaz tuliskan ya, sabar. izin kamar mandi. Berarti di sini 132 per 44 per 7. Nah, yang ini nih, yang Ustaz kasih abu-abu ini, itu kan kita mau buat dia jadi 1 ya. Cara membuat dia menjadi 1 bagaimana? Berarti kita kalikan aja dengan pecahan sebaliknya. Berarti pecahan sebaliknya ini kan 44 per 7. Jadi kita buat 7 per 44. Gitu ya. Nah, tapi ingat, karena di bawah dikali dengan 7 per 44, maka di atas juga harus dikali dengan 7 per 44 juga. Kayak gitu ya. 7 per 44 juga. Gitu. Nah, dari sini kita sudah dapatkan ya. Berarti ini kan 44 per 7 dikali 7 per 44. Kita sederhanakan 44 dengan 44 1. 7 dibagi dengan 7 1 ya. Jadi sisa 1 per 1 kali 1 per 1. Itu kan kalau dikalikan 1 ya. Berarti sisanya adalah 132 dikali dengan 7 per 44. The time is 11 o'clock Berarti ini sama a.m. saja juga dengan 132. Mana nih? Kusupnya nggak ada? Oke. 132 dikali dengan 7 dibagi dengan 44. Nah, ini yang di bawah ini cara dapatnya seperti ini. Kayak gitu ya. Oke, sekarang tinggal dioperasikan. Berapa hasilnya? 132 kali 7 per 44. Berapa? Yang sudah tahu? 21. Berapa? 21 ya. 132 kali 7 berapa? Kita cek ke sini ya. Susah ya di pakai mouse. 82. 132. Buset dah. 130 buset.
Sabar ya, Ustaz ambil dulu. Oke, berarti sini ulang dulu 132. Ini nggak pakai itu jadi. Kali dengan 7. Kali ya. 7 kali 2 14. Simpan 1. 7 kali 3 21 tambah 1 22. Simpan 2. 7 kali 1 7 tambah Hasilnya 2 914. Oke, 924 924 dibagi dengan 44 berapa? 924 dibagi dengan 44. 92 dibagi 44 berapa? Yang mendekati. 44 kali berapa yang mendekati 92? 2 ya. 2 kali 44 88. Oke, kita kurangin. 2 kurang 8 nggak bisa, pinjam 1 jadi 12. 12 kurang 8 4 ya. 4. 4-nya di atas turun. Jadi sisa 44. Berarti 44 dibagi 44 1 ya. 1 kali 44 44. Berarti hasilnya 0 sudah. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah 21. Oke, kita tulis lagi ya Ustaz. Halo Ustaz. Ya, halo. Ya. Sama dengan 924 dibagi dengan 44 ya. Oke, hasilnya berapa? 21 cm. Oke, seperti ini kita sudah dapat. Berarti jawabannya adalah C. Oke, lanjut bisa? Bisa lanjut atau ditulis dulu? Otomat. Lanjut ya. Oke, boleh lanjut. Sekarang nomor 9. Ustadz belum hapus yang screennya Ustadz. Apa? Ustadz belum hapus yang coret-coretnya Ustadz. Oh ya, sip. Oke, sekarang kita nomor 9 terakhir ya, 9 terakhir. Sekarang nomor 10. Ada yang bisa kerja nomor 10? Luas lingkaran yang 9 memiliki plus panjang 10. jari-jari 10 cm adalah? Oke. Rumus luas lingkaran apa kemarin? L sama dengan? L sama dengan Pi kali R kuadrat. R pangkat 2. Ya, Pi kali R pangkat 2 atau R kuadrat. Sama aja ya. Nah, Pi kali R pangkat 2. R pangkat 2. Atau kita bisa tuliskan juga ya. Kita bisa tuliskan juga L sama dengan Pi kali R ya, sama aja ya. Nah, kita pakai yang di bawahnya nih. Mana? Enggak ada. Ada nih. Oke. Tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. Berarti kalau R-nya 10, berarti Pi-nya berapa? Pakai yang mana? Kenapa Ustadz? Kalau R-nya 10 pakai Pi yang apa?
22/7 atau 3,14? Hah? Gimana gimana? Kerjakan nomor 10 berapa hasilnya? Kerjakan aja nomor 10. Oh, 3/14. Sudah nomor 10? Baru set. Berapa nomor 10? Ada yang tahu? Kakak Kila, Kakak Coba. Jessica, Kak Deko, Kakak Talita, Kakak Lista, Kakak Aktif, Kakak Abimanyu, Kakak Fari Arif, Kakak Musira, Kakak ini, Kakak Farif, Kakak Fari Arif, bisa. Berapa Kak jawabannya? Sudah dicakar, Kakak Nanta, Kakak Iva, Kakak Kausar. Tumben Kakak Kausar nggak ada suaranya. Wih, kenapa begini? Bagus begini kayaknya. Ustaz, I-nya itu pakai 300 Bu, 314 Ustaz. Sabar, Kakak Musira bagaimana? I-nya pakai yang 3,14. Ya, kenapa pakai 3,14? Karena itu bukan perpangkatan dari 7. Bukan perpangkatan, tapi kelipatan. Kalau pangkat itu yang R kali R, ya, tapi kelipatan. Oke. Ustaz, Kakak tanya lagi. sudah. Oke. 314 cm. Oke, 314 cm pangkat 2. Benar ya? Oke, kita kerjakan ya. Berarti L sama dengan Pi-nya berapa? 3,14 3,14. Ya Ustaz, 31,4. kali dengan 10. Seperti ini ya. Oke. Kita tinggal kalikan aja. Oke, kita tinggal kalikan ya. Berarti L sama dengan, kita cari yang gampang ya. 3,14 kali yang 10 kali 10 dulu. 10 kali 10 berapa? 10 kali 10, 20. Yang benar. Nah, 200, 100, 100. Oke. 20 adik-adik. Nah, kalau sudah seperti ini, ya ingat ya, ini perkalian yang ada nolnya. Nah, kalau ada perkalian yang ada nolnya, kita gampang ya. Kita tinggal mundurkan aja komanya sesuai banyaknya angka nol yang di sini ya. Karena angka nolnya 2 ya, dikali 100, berarti mundurnya sebanyak 2 langkah ya. Berarti 1, 2 gitu ya. Jadi 3, 1, 4, koma gitu ya. Nah, kalau komanya berada di belakang ini, berarti kita tinggal ambil yang angkanya aja. Berarti hasilnya adalah 314. Berarti kita sudah dapatkan luasnya adalah 314. Jangan lupa satuan luas. Ustadz, nomor 9 kagak dikerjakan. Pangkat 2. Ustadz, nomor 9 gak dikerjakan. Nah, kita sudah Nomor 9 ya, tidak dikerjakan, Ustadz. Nomor 10 adalah nomor 10 jawabannya D ya, 314 cm pangkat. Oke, sekarang terakhir nomor 9 yang bisa 2 poin. Cara tidak, Ustadz? Ya, kerjakan nomor 9. Keliling bagian lingkaran pada gambar berikut adalah berapa? Ayo, nomor 9 ya. Terakhir.
Tuh, ngantuk mah. Sengaja seperti ini. Ardianantanya tuh double N kan? Iyalah. Ardianan Ardian Nantanta. Jawabannya 47,1 cm. Ini N-nya nih. ya, Batuk dua ini di sini. di depan. Hmm. Iya. Kenapa tuh? Proktor. Proktor. Fakta integritas. Berapa Kak jawabannya? Tadi ini sudah jawab kayaknya. 47,1 cm kalau nggak salah. 47,1. Yang lain, Wih, kenapa dia menyamping? Oh sudah. Oke, Kakak Kausar jawabnya 47,1. Sudah selesai, Ustaz. Yo, berapa? 47,1 kalau nggak Oke, salah. 47,1. Kakak Tahir sama Kakak Kausar 47,1. Ada yang lain? Tak ada. Oke. Menyerah? Menyerah. Terada yang dikejar. Iya, Ustaz, mau todong siapa? Hah? Apa, Ustaz? Oke, jawabannya adalah 77,1. Yang C. Caranya seperti ini. Itu kan setengah lingkaran ya. Yang ditarik keliling. Keliling lingkaran apa rumusnya? Pi kali D Pi atau kali 2 D. kali Pi kali R. Nah, dari soal nomor 9, yang 30 cm ini apa? Jari-jari atau diameter? Diameter. Diameter. Oke, berarti kita pakai yang Pi kali D. Oke. Nah, rumus keliling Pi kali D ini kita gunakan kalau dia satu lingkaran penuh, gitu ya. Tapi di sini hanya setengahnya. Nah, kenapa bisa tahu setengah? Karena gini, kita lihat ya. Ini kalau lingkaran nih. Seperti ini lingkaran penuh ya. Oke. Berarti kalau dia begini, wait, salah kan? Kalau dia begini, ini hilang atau ini yang diarsir, ini yang hilang ya. Yang diarsir ini hilang ya. Berarti kan sisa yang di bawah. Berarti sisa setengahnya, gitu ya. Kalau gambarnya nanti begini, setengahnya itu berarti 1/2. Tapi kalau gambarnya nanti begini, misalnya ya, dapat. Aduh, ini enggak ada. Misalnya ini berapa? Ini berapa lingkaran? 1/3. 1/3. 1/3. 1/3. 1/3. 3/4. 3/4. 3/4. 3/4. 3/4. 3/4. 3/4. Ya Allah. Kalau dia punya itu hanya begini, sabar apa? Salah ini. Kalau dia kayak begini aja, 1/4. 1/4. 1/4 bagi. 1/4. Nah, jadi kita tinggal masukkan atau kita tambahkan rumusnya di sini ya. Ini kan rumus lingkaran fullnya ya. Bukan tadi kau hilang. Nah, ini ya. Keliling lingkaran tuh Pi kali D ya. Itu kalau satu lingkaran penuh. Tapi kalau dia gambarnya yang nomor 9, berarti rumus kelilingnya itu adalah K sama 1/2. ya, ditambahkan 1/2 kali 1/2. 1/2 1/2 kali dengan 3,14. Pi dulu dikali dengan D. Dikali dengan D. Nah, ini setengahnya ini nanti bergantung kepada soalnya ya. Kalau bentuknya seperti ini tadi ya. Nah, tinggal lihat aja lingkaran ini berapa bagian gitu ya. Tinggal dimasukkan aja. Ini berlaku sama juga dengan luasnya gitu ya, sama dengan luasnya. Nah, tetapi karena kalau kita mencari keliling lingkaran ya, berarti yang kita hitung yang mana ini? Kalau keliling, berarti yang di pinggir-pinggirnya aja ya. Nih yang di sini nih. Yang di pinggir-pinggirnya aja ini ya. Yang Ustaz tandain warna merah garis-garisnya. Nah, di sini kita perlu menambahkan ya. Ini kan tadi rumus setengah lingkarannya, keliling setengah lingkarannya ya.
Tapi kita harus menambahkan yang ini, yang rumus yang ini tuh baru yang melengkungnya aja. Sedangkan yang ini kan juga dihitung nih, ya kan? Nah, kita harus hitung lagi. Berarti ini 30 ya panjangnya ya. Berarti kita tambah dengan 30 itu apa? D-nya ya. D-nya. Nah, nanti tergantung ininya juga di sini. Soalnya ini yang misalnya yang ini. Misalnya gambar yang 3/4 ya. Ustaz coba hapus dulu biar fokus. Misalnya ini sudah. Nah, misalnya ini gambarnya ini 3/4 ini ya. Gambarnya yang 3/4. Jadi rumusnya bagaimana? Rumusnya menjadi K sama dengan, ini kan lingkarannya 3/4 ya. Berarti kita dapatkan 3/4. Waduh, mana? 3/4 kita kali dengan, misalnya di sini jari-jarinya 7 ya. Jari-jarinya 7 nih di sini. Jari-jarinya 7. Berarti 3/4 kali, kalau kita pakai jari-jari berarti 2 kali Pi kali R ya. Berarti 2 dikali Pi-nya, baru dikali dengan 7 ya, kali dengan R. Nah, ini kita juga tambahkan, kita nanti di akhir kita tambahkan dengan 2 kali dengan jari-jarinya, 2 kali dengan jari-jarinya. Kenapa kita harus tambahkan 2 kali dengan jari-jari, sedangkan kok di atas ini hanya D aja gitu ya. Nah, sebenarnya maksudnya sama ya, karena kan yang ditanyakan itu yang di bagian luarnya ini ya. Nah, di sini kan, mana Ustaz punya pensil warna biru. Nah, rumus yang ini ya, coba Ustaz kasih. Nah, ini ya. Rumus yang ini, yang Ustadz lingkarin biru ini ya, itu hanya untuk yang ini. Lingkaran yang Ustadz kasih garis warna biru. Nah, sedangkan kelilingnya itu kan harus yang ini ya, semuanya yang berwarna merah ya. Harus semua yang berwarna merah. Sedangkan yang ini, yang Ustadz tandain warna hijau ini kan belum dihitung ya. Ini kan panjang ke sini 7, panjang ke sini 7 ya. Nah, ini juga jari-jari ya. Nah, berarti karena jari-jarinya ada 2, maka kita ditambahkan dengan 2 dengan kali jari-jari. Kayak gitu ya. Makanya bisa dapat rumusnya seperti itu. Tapi nanti kalau luas, tidak usah ditambahkan dengan yang itu. Langsung aja dikalikan seperti ini. Ya, nanti kita coba cari soalnya. Oke, dari sini sudah paham kenapa ditambahkan dengan D? Rumusnya kayak gini. Paham ya? Iya. Oke, berarti di sini kita dapatkan rumus kelilingnya sama dengan, kita turun dulu setengah mana ini, setengah, Tapi Ustaz kan kita tidak tahu. ya, setengah kali Pi-nya berapa, setengah kali Pi-nya berapa? 3,14. 3,14. D, kita kali dengan D-nya berapa? D-nya 30. Kita 30. tambah dengan 30 ya. Berarti kita kerjakan dulu yang ini. Oke, berarti dari sini kita dapatkan kelilingnya sama dengan, oke, kita mudah dulu ya, kita cari yang mudah ini. Setengah dengan 30, kita sama-sama bagi dengan 2 ya. Jadi di sini sisa 1, di sini sisa 15. Gitu ya. Berarti di sini kita dapatkan 1 per 1 habis ya, kita nggak usah lihat ya. 1 berarti ini 3,14 kita kali dengan 15 ya. Baru nanti kita jumlah dengan 30. Oke. Nah, berapa hasilnya? 3,14 kali 15. Tinggal cari ya. Mana tadi? 47,1. Tinggal kali aja. 3,14
Kalau kita kali bersusun nggak usah diikutkan komanya ya. 3,14 kali dengan 15 ya. 5 kali 4 0, simpan 2, Belum. 5 tambah 2 7, 5 kali 3 15, 1 kali 4 4, 1 kali 1 1, 1 kali 3 3. Kita jumlahkan 0. Susah ya kalau nggak pakai itu ya, pensil ajaib ya. 7 tambah 4 11, taruh 1, simpan 1, 1 tambah 5 6, 6 tambah 1 7, 1 tambah 3 4. Ini berapa koma? 2 koma ya, 2 koma di belakang angka. 2 angka di belakang koma, berarti 1 2 di sini ya. 47,10 berarti kita dapatkan tulisnya aja 47,1 sama ya. 47,10 itu sama saja dengan 47,1. Kalau koma nolnya nggak usah diikutkan di paling ujung. Kalau nolnya di paling ujung nggak usah diikutkan. 47,1 cukup. Ya, berarti di sini kita dapatkan kelilingnya sama dengan berapa? 47,1 kita tambah dengan 30. Nah, karena di sini 47,1 ya. Soekarno. Kita tambahkan dengan 30 berarti kita ikut. Ini satuan, ini puluhan. Nah, satuannya yang di koma itu yang 7 ya, bukan 1. Nah, ini itu koma, jadi nggak diikutkan, bukan satuan gitu ya. Yang satuan ini yang 7, puluhannya yang 4. Berarti di sini kita tambahkan, kita pakai penjumlahan bersusun. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Berarti nolnya kita sejajarkan dengan 7, 3-nya kita sejajarkan dengan 4. Oke, kita jumlah. Yang komanya tetap turun aja. 1, komanya turun. 7 tambah 0, 7. 4 tambah 3, 7. Ya, berarti jawabannya adalah 77,1. Itu sudah mendekati, Ustaz. Ya, semuanya sudah mendekati. Cuman kurang yang di itu aja. Tambah 30-nya. Ya. Oke, jangan lupa satuannya cm. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, baik Kakak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. 1 2 3. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. 1 2 3. Astagfirullah. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. 1 2 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.